Suara tangisan itu mengikuti mobilku. Aku tidak pernah percaya cerita-cerita mistis yang beredar di kampungku. Menurutku, semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang yang suka bepergian malam. Tapi kejadian yang kualami malam itu mengubah segalanya. Malam itu, sekitar pukul 11:30. Aku baru saja pulang dari kota. Jalan tercepat menuju rumahku adalah jalan hutan tua yang membelah perbukitan. Jalan itu sepi, sangat sepi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada penerangan. Hanya sorot lampu mobil yang menerangi jalan sempit di depanku. Awalnya tidak ada yang aneh. Mesin mobil berjalan normal. Suara musik di mobil menyala. Sampai aku mendengar sesuatu. Suara tangisan, pelan, sangat pelan. Seolah berasal dari kejauhan. Aku mengecilkan volume musik. Tangisan itu masih terdengar. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin suara binatang, pikirku. Aku kembali fokus mengemudi. Namun beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara seorang wanita menangis, terseduh-seduh. Aku merinding. Jalan di depan masih kosong. Hutan gelap berdiri rapat di kedua sisi jalan. Aku menambah kecepatan. Tapi semakin cepat mobilku melaju, semakin jelas suara tangisan itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku melihat kaca spion tengah. Kosong. Tidak ada kendaraan di belakangku. Namun suara tangisan itu kini seperti berada tepat di belakang kursiku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdetak kencang. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin suara dari luar. Mungkin ada sesuatu yang terbawa angin. Tapi saat itulah aku melihat sesuatu. Di kaca spion, aku melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di tengah jalan yang baru saja kulewati. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kepalanya tertunduk. Sangat menyeramkan. Bau amis pun mulai tercium. Aku langsung menginjak gas. Mobil melesat lebih cepat. Napas mulai tidak beraturan. Aku tidak berani lagi melihat kaca spion. Lalu terdengar suara. Tepat di telingaku. Tangisan yang sama. Tapi sekarang sangat dekat. Seolah ada seseorang duduk di kursi belakang. Air dingin mengalir di punggungku. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri melihat kaca spion. Kosong. Kursi belakang kosong. Namun suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras. Tangisan berubah menjadi isakan yang menyayat hati. Aku hampir panik. Tiba-tiba lampu mobil berkedip. Sekali. 2 kali. 3 kali. Lalu mati. Jalan di depanku langsung gelap gulita. Aku mengerem mendadak. Mobil berhenti. Suara tangisan mendadak hilang. Hening. Benar-benar hening. Aku hanya bisa mendengar napasku sendiri. Beberapa detik kemudian, lampu mobil menyala kembali. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri tepat di depan kap mobil. Jaraknya tidak sampai 2 meter. Rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya kurus. Pakaian putihnya kotor penuh tanah. Aku membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak oleh angin. Dan aku melihat wajahnya. Wajah pucat dengan mata hitam pekat. Senyumnya sangat lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Lalu terdengar suara. Bukan tangisan. Melainkan bisikan. Akhirnya, kau berhenti juga.
Aku langsung menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil menerobos sosok itu. Anehnya tidak terasa menabrak apapun. Aku terus melaju tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang perjalanan pulang, suara tangisan itu masih terdengar. Kadang jauh, kadang dekat, seolah mengikuti mobilku. Aku baru merasa lega saat tiba di rumah. Kupikir semuanya sudah berakhir. Namun, saat membuka rekaman dashcam keesokan harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sepanjang perjalanan di jalan hutan itu, tidak pernah ada wanita berdiri di depan mobilku. Tidak ada siapa-siapa.